Terjadi perdebatan sengit beberapa hari yang lalu antara saya sama netizen ya teman-teman dan sahabat semua. Netizen menyatakan bahwa tidak dikasih pakan pabrikan sekalipun anak entok atau DOD entok tetap bisa hidup. Itu betul sekali teman-teman dan sahabat semua. Nah, tetapi ya masalahnya adalah kita beternak. Kita mengejar target waktu secepat mungkin kita bisa panen. Nah, pertanyaannya, apakah dengan kita tidak memberikan jenis pakan pabrikan untuk DOD entok kita, DOD entok kita akan bisa tumbuh secara cepat? Itu yang perlu dipikirkan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rusky Wikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu saya akan mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Baik, kita akan langsung lanjut ke pembahasan kali ini. Teman-teman dan sahabat semua, berbicara tentang usaha peternakan entok. Jadi banyak sekali komentar yang mendarat di video saya sebelumnya, yang isi daripada komentar tersebut sepertinya ada kesamaan. Ada banyak kesamaan dari mereka. Jadi mereka selalu menanyakan tentang bagaimana sih cara Bang Rusky untuk beternak, sedangkan Bang Rusky beternak entok hanya di lahan yang sempit, tetapi bisa menunjukkan perkembangan yang sangat luar biasa. Teman-teman dan sahabat semua, sedikit berbagi pengalaman. Jadi saya beternak itu mungkin lain daripada yang lain. Kalau yang lain mungkin karena memiliki lahan yang luas ya, memiliki tanah yang lebar, sehingga mereka bisa beternak di lahan yang luas dan lebar serta leluasa ya teman-teman. Nah, berbeda halnya dengan saya. Jadi saya beternak hanya di lahan yang sempit, tetapi saya tidak pernah berkecil hati ya. Saya tidak pernah berkecil hati hanya karena saya beternak di lahan yang sempit. Jadi kalau mereka menanyakan tentang apa sih rahasianya saya bisa begitu cepat berkembang dalam menjalankan usaha peternakan entok yang saya kelola ini, tentu saja ada beberapa trik khusus ya, trik khusus yang mungkin dari teman-teman pemula belum memahaminya. Jadi simak sampai selesai, mudah-mudahan video ini video yang bermanfaat. Nah, jadi trik yang saya gunakan untuk bisa cepat berkembang dalam menjalankan usaha peternakan entok skala rumahan di lahan yang sempit teman-teman dan teman semua. Meskipun di lahan yang sempit, tetapi saya tetap menggunakan dua sistem, yaitu pembibitan dan pembesaran. Kenapa saya berpikir ke situ? Karena ketika kita menjalankan dua sistem sekaligus, maka putaran pendapatan kita akan terus lancar ya teman-teman. Ya, dari pembibitan misalnya, dari pembibitan katakanlah bisa setiap minggu kita bisa panen DOD. Nah, kemudian untuk pembesarannya, untuk sistem pembesaran ini sendiri kita bisa memanennya setiap 1 bulan sekali. Nah, pertanyaannya, apakah dengan 1 bulan sekali entok yang kita besarkan sudah bisa kita jual? Ya, jawabannya cukup singkat teman-teman dan sahabat semua. Kenapa bisa setiap 1 bulan sekali saya memanen? Ya, bukan berarti saya menjual yang usianya baru 1 bulan, bukan. Ya, tetapi rotasi atau putarannya itu bisa ketemu 1 bulan sekali saya bisa manen. Kenapa? Karena anak-anak entok yang saya besarkan itu umurnya tidak semuanya sama ya. Ada yang umur 1 minggu kemudian kita besarkan, ada yang sudah 3 minggu kita besarkan, dan bahkan ada yang 1 bulan kita tidak jual dari DOD tapi kita besarkan. Jadi di situ ada regenerasi, ada perbedaan generasi teman-teman ya. Itu yang membuat saya selalu bisa menjual hasil pembesaran ini setiap bulan. Nah, kemudian yang kedua, saya lebih memilih sistem penjualannya itu melayani pembeli yang datang ya, pembeli yang datang. Misalnya nih untuk kuliner ya. Jadi saya agak sedikit menghindari tengkulak kalau untuk pembesarannya sendiri. Karena kalau kita jual sama tengkulak, harganya itu pasti lebih murah teman-teman. Ya, lebih murah. Selisihnya hampir 10.000. 10.000 kali 50 ekor saja hasilnya sudah lumayan teman-teman. Itulah selisihnya. Nah, jadi saya lebih memilih untuk sistem penjualannya ini lebih memilih orang yang datang ya. Jadi saya melayani peminat yang datang. Jadi saya sampai ke boler-boler. Nah, pertanyaannya apakah selalu ada peminat? Alhamdulillah di wilayah saya
selalu ada peminat yang datang teman-teman dan sahabat semua. Bahkan kan saya sampai terkadang tidak bisa melayani karena kehabisan stok ya teman-teman. Nah itu untuk sistem pembesarannya sendiri saya pasang target 1 bulan bisa kita jual ya. Nah jadi untuk sistem pembesarannya sekali lagi saya bisa menjualnya dengan putaran 1 bulan sekali ya teman-teman dan sahabat semua, dengan sistem penjualan melayani pembeli ya, pembeli yang datang ke kandang ya. Jadi sekali lagi tidak disetorkan kepada tengkulak, karena supaya keuntungan kita bisa lebih besar ya teman-teman. Dan kemudian untuk yang kedua, sistem pembesaran ini sendiri teman-teman dan sahabat semua, saya pasang target untuk tahunan juga. Nah seperti yang ada di depan layar kaca kita yang seperti ini. Nah ini nanti pas hari raya itu umurnya 1 tahun. Jadi yang umur 1 tahun ini memang sengaja saya simpan ya untuk lebaran. Jadi kalau lebaran ini banyak sekali peminat dari basor yang usianya sudah 1 tahunan. Jadi kita bisa pasang harga atau pukul harga itu di angka 200.000 per ekor ya. Untuk stok lebaran itu sendiri nanti insya Allah saya ada 20 ekor untuk saya persiapkan di lebaran nanti ya. Untuk basornya bisa dikalikan ya teman-teman, mudah-mudahan tidak ada masalah ya, tidak ada problem penyakit yang datang, sehingga nanti bisa kita kalkulasi kalau 200.000 per ekor, maka kalau 20 kita sudah bisa mengantongi 4 juta ya. Itu dari hasil tahunannya saja. Masih 20 ekor loh ya teman-teman, apalagi kalau lebih dari 20 ekor ya. Kalau lebih dari 20 ekor maka hasilnya pasti akan lebih besar. Nah yang ini juga termasuk sasaran kita untuk stok lebaran ya teman-teman. Nah ini si putih ya, ini juga sama. Kemudian yang ini ya, ini penguasa kandang sama teman-teman. Kemudian yang ini ya, jadi sekitar 20 ekor yang akan kita lewatkan nanti di lebaran nanti. Mudah-mudahan tidak ada masalah ya teman-teman dan sahabat semua. Nah, untuk selanjutnya kita akan lihat di kandang box pembesaran, yang mana di sini sudah ada beberapa anak entok yang akan saya besarkan ya teman-teman. Ini usianya baru 3 hari pas hari ini. Dan kemudian yang sebelah sini juga ada. Nah ini usianya sudah 43 hari ini ya teman-teman. Jadi usia 42 hari kemarin bobotnya sudah mencapai 1,5 kg lebih. Jadi sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Nah di kandang entok nomor 2 ini ada beberapa petarangan juga yang sudah terisi oleh telur ya teman-teman. Kita lihat ada yang 6, ada yang baru 3, dan juga ada yang di sini 7 ya teman-teman. Nah tentu saja dengan putaran yang seperti ini atau rotasi yang seperti ini, kita nanti akan bisa membesarkan atau menggunakan sistem pembesaran dengan penjualan setiap 1 bulan sekali sudah bisa kita jual. Karena apa? Karena putarannya itu ada yang baru bertelur, ada yang masih mengeram, dan sudah ada yang menetas, dan sudah ada juga yang usia 40 hari seperti yang kita lihat barusan ya teman-teman. Nah inilah cara saya di dalam menjalankan usaha peternakan entok saya teman-teman dan sahabat semua. Mudah-mudahan jika memang teman-teman dan sahabat semua cocok dengan apa yang saya terapkan di peternakan saya, silahkan dipakai dan dilaksanakan di rumah ya. Apalagi untuk pemula ya, silahkan digunakan jika memang cara ini adalah cara yang dianggap efektif dan bagus untuk teman-teman semua ya. Karena kita sebagai peternak tentu saja banyak sekali inovasi-inovasi dari kita. Jadi trik kita belum tentu cocok untuk orang ya. Dan begitu juga sebaliknya, trik orang lain belum tentu cocok diterapkan di kandang entok kita. Jadi silakan teman-teman lakukan apa yang menurut teman-teman itu bagus dan baik. Yang penting intinya kita jangan sampai mengalami kerugian di dalam menjalankan usaha peternakan entok. Nah jadi kesimpulan daripada video ini, kenapa saya bisa begitu cepat berkembang dalam menjalankan usaha peternakan entok, yaitu jawabannya cukup simpel. Yang pertama, kita menjalankan 2 sistem sekaligus. Kemudian yang kedua, saya pasang target penjualan, ada yang 1 minggu, ada 1 bulan, dan kemudian ada juga yang tahunan. Itu yang membuat saya selalu bisa melakukan penjualan. Nah akhirnya teman-teman dan sahabat semua, saya harus menutup dulu video ini. Mudah-mudahan meskipun singkat tetapi mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Pikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.